Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tentunya ada sebuah kerja nyata yang harus dilakukan, dan kerja nyata itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Kerja nyata itulah yang dikenal sebagai amal perbuatan, yang mana amal perbuatan ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk melaksanakan kewajiban yang berupa ibadah. Ibadah sendiri adalah sebuah proses mendekatkan diri pada Allah Sang Maha Pencipta. Salah satu bentuk ibadah kita sebagai individu adalah selalu memberikan manfaat, di mana memberikan manfaat itu tidak harus senantiasa melakukan suatu amalan yang besar saja, namun bisa juga dengan melakukan amalan yang kecil. Nabi Muhammad SAW senantiasa menyukai amalan kecil, namun yang memiliki manfaat atau pahala yang besar. Sehingga kita sebagai umat muslim hendaknya perlu mengetahui amalan kecil apa saja yang membuat kita mendapat pahala yang besar. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum beraktivitas. Membaca basmalah adalah sesuatu yang dianjurkan saat melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputuslah keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Basmalah adalah kalimat luar biasa, yaitu sebuah pengharapan hamba kepada Tuhannya. Karena sejatinya manusia hanyalah hamba yang tak bisa berbuat banyak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa pertolongan dari Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka mengucapkan kalimat ini menjadi wasilah dalam mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian amalan kecil yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kita tahu Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan manusia. Sebagai mukjizat terakhir, membaca Al-Quran memiliki pahala yang sangat besar. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Amalan kecil yang kedua namun berpahala besar yang ketiga adalah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, dan sebagai kekasih Allah maka Nabi Muhammad tidak akan dibiarkan begitu saja dalam kesusahan. Senantiasa beliau akan dilindungi dan ditolong. Perlindungan dan pertolongan ini yang kemudian memberikan kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW, dan kemuliaan ini dapat kita rasakan juga dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad, seperti yang diungkap oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 kali.
kemudian dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Amalan yang keempat adalah melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa bisa demikian? Karena dalam waktu subuh banyak sekali orang yang lalai dalam menjalankan ibadah, sehingga orang yang beribadah pada waktu ini merupakan orang-orang pilihan. Karena semua orang lebih senang tidur dengan nyaman daripada bangun dan mendirikan 2 rakaat sebelum sholat subuh kemudian sholat subuh berjamaah. Amalan yang kelima adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Manusia adalah makhluk sosial dan dalam menjalankan kehidupan senantiasa saling memiliki keterkaitan dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan keterkaitan ini pada dasarnya untuk bahu-membahu menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Kebaikan pada dasarnya harus senantiasa dimiliki setiap orang. Jika kebaikan tidak ada pada diri orang lain, maka kita senantiasa harus mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ajakan ini tentunya dapat memberikan pahala untuk kita, seperti yang disampaikan Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang keenam, yang kecil tapi memberikan pahala besar adalah beristighfar untuk kaum beriman baik lelaki atau perempuan. Penghapusan dosa itu salah satunya dengan beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ubaidah bin Samit berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman lelaki dan perempuan, niscaya Allah menuliskan baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman 1 kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian amalan yang ketujuh adalah zikir di masjid setelah sholat subuh hingga terbit, lalu sholat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa, dan alangkah baiknya setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduklah hingga terbit matahari. Duduk di sini berarti senantiasa melakukan aktivitas yang menenteramkan hati seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan yang ke-8 adalah zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Pengucapan zikir ini dapat dilakukan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, tidak selalu dilakukan dengan duduk di dalam masjid. Nah, amalan yang ke-9, ya, amalan yang kecil tapi memberikan pahala yang besar untuk yang melakukannya adalah membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan amalan yang ke-10, ini amalan yang terakhir, amalan yang kecil
tapi memberikan pahala yang besar untuk kita adalah selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Karena ibadah adalah proses pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta, sehingga ini harus dilakukan secara istiqomah sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Inilah beberapa amalan yang kecil namun sangat besar pahalanya. Semoga amalan ini senantiasa menjadi bagian dari kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.